Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sedang berada di studio minimalis ya. Studio minimalis Rehab di Jampang. Mudah-mudahan ini jadi studio besar nanti kemudian hari. Insyaallah, teman-teman semua, saya sapa dulu nih teman-teman yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, silakan saya tunggu ya, untuk membangun channel ini tentu lebih baik lagi ke depannya. Yang selanjutnya, bagi teman-teman yang belum terlalu banyak tahu, kalau beliau sering barangkali, tapi kalau untuk beliau jarang muncul di layar, di belakang layar ya kan. Di belakang layar kita akan coba kenalan, dan kita punya konsep atau punya project. Apa aja itu proyeknya, insya Allah kita tanya-tanya. Yang pertama kita tanya dulu ke Kang Rosidin. Apa Kang, punya cita-cita kah 2020 nih? Udah pertengahan, atau punya proyek, punya keinginan, punya cita-cita, barangkali kita bisa share. Cita-cita buat Rehabati Jampang. Oh, Rehabati, jangan cita-cita pribadi Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perkenalan perlu nggak? Nggak usah Kang. Nggak usah ya, bosen takut. Ya, harapan saya Cita-cita ataupun pengen bikin di Rehabati Jampang ini, selain ya tadi mengembangkan ruqyah syariah itu sendiri, juga saya ingin mengangkat ya, ruqyah ini dakwahnya di film. Oh, di film, dikemas ke film gitu ya? Difilmkan. Oke, dikemas di film. Oke. Film itu mengambil dari kisah nyata para pasien. Jadi kisah-kisah true story atau kisah nyata diangkat, difilmkan, kira-kira gitu ya? Ya, seperti itu. Karena biar lebih mudah dipahami, juga terkadang kan dengan kita diperagakan atau difilmkan itu akan lebih orang itu mudah ngerti. Ya, selain tidak jenuh, ada hiburan. Okay. Ya, apalagi dalam film itu ada komedi, tapi komedi yang enggak ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya dan tidak terlalu jorok, kata-kata jorok, apalagi sampai menghina, ya, membuli. Siap. Genrenya kira-kira apa tuh Kang? Genre itu apa ya? Spesifikasi apa? Maksudnya komedi, horor, atau emang dokumentasi. Bukan dokumentasi, ke tema, maksudnya ke anak-anak, dewasa, atau emang kayak tadi komedi kah, horor kah, atau emang genre agama misalkan, hiburan, atau gimana tuh? Filmnya ya ke agama ya, nasihatnya. Yang ada pesannya gitu. Iya. Jadi ada pesan sosial di situ, ada pesan agama maksudnya. Karena ya memang tujuannya itu membuat film ini dakwah. Oh gitu, siap. Dakwah melalui film. Seperti itu. Dikemas di film ya? Ya, di film. Ya, walaupun ada sedikit komedi, itu ya hanya untuk hiburan saja. Kira-kira udah punya gambaran gambaran atau skrip atau apa? Misalkan saya itu pengen, misalkan kayak tadi judulnya Susuk nih, sudah punya coretan-coretan mungkin baik itu dari orang lain atau cerita pribadi, udah bikin? Ada sih, tapi belum saya selesaikan. Oh, belum selesaikan. Udah bikin tapi belum saya selesaikan. Siap. Ya, mungkin ataupun sahabat Rehabati Jampang ada yang memiliki bakat, hobi atau keahlian bikin naskah ya. Naskah, kita mau ya ikut bersama-sama dakwah di ini ya, dalam film, ya bisa diajak atau dikirimkan ke kami untuk kita bersama-sama membuat film dakwah ini. Oke. Selain skrip, naskah, untuk orangnya ada nggak? Udah punya nggak? Kira-kira nih ada apa, tim dari Rehabati Jampang semua, atau kita open lempar nih ke para netizen, para teman-teman semua? Dilempar itu maksudnya ada pemeran A nih, nggak ada di kita ayo mau nggak? Ya, yang pertama ya pasti tim itu. Tim harus ikut.
Satu Karena- dua mungkin, tapi nggak mungkin. Ya, nggak semua. memaksa sih ya, Hmm. yang siap, yang Yang mau, yang bisa ikut, ya kita harus bermain di situ karena kan ini dakwah kita di film dengan tema ya seputar tadi terapi Al-Qur'an, tentang keluhan-keluhan ataupun kisah-kisah nyata dari para pasien kita angkat, kita ceritakan, kita filmkan, yang mana mudah-mudahan dari film itu menginspirasi ya, Banyak pelajaran, memotivasi ya, atau bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Oke, jadi untuk talentnya atau untuk pemerannya barangkali kita Ya, juga ya. mengajak teman-teman semua yang mau ikut ya, mau gabung, ikut serta, bolehlah, silakan. Ayo, tinggal datang saja ke sekretariat kita ya di Ya. Bundaran Surade, gedung MMC ini terbuka setiap hari buka. Silakan bagi teman-teman yang punya hobi, punya kemauan, punya keinginan untuk sama-sama berjuang, bergerak bareng, mari kita undang. Baik, selain itu teman-teman, ada juga bukan hanya itu, tim pertimbangan film itu selain cita-cita ada, pemeran juga ada, kita juga butuh orang yang pengambilan, karena kan film itu mau tidak mau pakai kamera, pakai kameramen misalkan, atau juga harus adanya yang editing. Nah, tepat di samping sebelah kiri saya ada Kang Ilham. Insyaallah siap berkontribusi barangkali ya Kang, atau siap mewakafkan dirinya, waktunya untuk sebagai kameramen dan pengedit. Kira-kira Kang butuh butuh orang yang seperti apa, yang seriuskah, yang lucukkah, yang mudakah, yang tua? Silahkan. Baik, Untuk meramaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk saya pribadi, khususnya yang berkecimpung di belakang layar ya kan. Untuk membuat film yang bagus itu minimal kita harus punya tim kameramen yang kompak, juga tim editing yang kompak. Artinya butuh orang banyak di situ, butuh orang yang banyak, terus butuh orang yang serius. Ya minimal orang yang bisa main edit video minimal, itu yang dibutuhkan pertama. Karena kalau kameramen sendiri insya Allah saya juga siap gitu. Siap ya. Kira-kira butuh berapa orang untuk yang diinginkan? 1-2 orang? Minimal 2 orang. 2 orang ya? 2 orang. Untuk ngebantu barangkali Iya. ya, ngebantu Di bagian editing video. sama pengambilan barangkali ya. Oke. Untuk orang sendiri tadi yang serius banget tadi ya, Iya, yang serius mau terus berkecimpung, yang kreatif. kreatif. Tapi kalau untuk talent sendiri punya harapan nggak Kang Ilham? Ya harapannya Yang lucu misalkan, yang humoris. timnya yang tadi yang serius, Yang terus serius. lucu, terus juga kreatif. Kreatif ya. Itu paling penting kan, Penting. kreatif karena dalam pembuatan video yang ingin yang bagus ya butuh orang-orang yang kreatif di Betul, belakangnya. kreatif. Dan barangkali bisa sedikit aja Kang dijelaskan ke teman-teman. Kita itu bukan hanya sekedar buat bikin video ya. Artinya kalau hanya sekedar hiburan ya sayang ya. Apa ada pesan atau kesan? Ya maksudnya pesan yang ingin disampaikan kepada penonton, nasihatkah atau peringatan misalkan, atau apa kira-kira? Isinya kurang lebih lah. Ya isinya ya tadi seperti yang dikatakan Kang Rosidin ya, dalam dakwah melalui film. Nah intinya ya itu ada nilai moral yang bisa diambil dari video tersebut gitu maksudnya. Jadi bukan hanya sekedar video ya, Iya. tapi emang ada maknanya. Oke, terakhir barangkali untuk Kang Rosidin sama Kang Ilham, saya ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira ini orientasinya kemana kan? Orientasi itu ketika punya sebuah cita-cita, project, mau tidak mau biasanya orang, oh itu kalau udah nanti rame, udah banyak, nanti tujuannya paling nyari ketenaran, nyari uang atau gimana? Apakah hasilnya mudah-mudahan kita sukses, harus optimis ya. Nanti uangnya dipakai buat pribadi kah atau emang buat yang lain? Silakan. Yang pertama, saya dari sejak awal niat membuat film atau cita-cita keinginan bikin dakwah melalui film itu ya pertama insya Allah dan mudah-mudahan tetap istiqomah, yaitu niatnya ibadah. Ya. Kita dakwah di situ mudah-mudahan menjadi amal jariah ketika kita sudah wafat ya, telah meninggal,
jika memang itu baik, positif, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir selama film itu masih ada. Tuh. Adapun nanti misalkan kedepannya ya itu misalkan ya, tadi jadi apakah untuk ketenaran ya tidak Atau atau kekayaan. Terus bagaimana jika misalkan kedepannya ada ngasilin duit ya? Ya. Dikemanain tuh? Apa emang dikasihkan lagi atau buat pergerakan lagi? Ya uangnya ya kita gunakan lagi untuk keperluan dakwah kita juga. Seperti itu. Karena dari sejak awal niatnya dakwah, ya kita harus istiqomah, konsisten. Ya ketika memang ada duitnya, ya digunakan lagi untuk dakwah. Siap, terima kasih. Jadi kira-kira seperti itu ya. Tujuannya, orientasinya bukan untuk kepentingan pribadi atau ketenaran atau kejayaan, bukan, tapi untuk untuk kepentingan bersama, terutama untuk hal-hal yang positif, tentunya dalam hal keagamaan. Ada pesan terakhir barangkali Kang Ilham? Nah, ya tadi pembuatan video tadi intinya ya kita dakwah melalui video. Artinya kenapa harus melalui video? Karena kita juga mengikuti perkembangan zaman. Ya. Karena dakwah melalui internet itu atau media sosial itu sangat pesat perkembangannya. Jadi ya kita mencoba untuk menerobos generasi-generasi muda supaya terketuk mudah-mudahan. Ya. Terus juga adapun kalau nanti menghasilkan materi, ya itu menurut saya bonus ya, dan ya hasilnya bisa digunakan untuk kemaslahatan bersama. Oke, siap. Terima kasih ya. Jadi poin yang pertama, insya Allah tujuan pembuatan film ini untuk dakwah lah gitu ya, bahasa kerennya lah insya Allah. Dan ini zamannya zaman teknologi, jadi emang segala sesuatu itu ya sekarang orang udah bermain di situ, maka kita ingin berpartisipasi juga, berdakwah, memberi melalui media. Salah satunya kita kemas melalui film. Insya Allah kita harus optimis. Insya Allah kita berhasil, sukses dan memberikan manfaat tentunya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang punya keinginan terketuk melihat video ini, silakan hubungi kami. Kita sharing bareng-bareng kritik dan saran untuk kemajuan kita tampung ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.